Halo teman-teman semua dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat, amin. Kali ini saya akan ngasih tahu ke kalian, buat yang belum tahu. Kalau yang sudah tahu, tolong tambahin di kolom komentar. Ini yang mau saya kasih tahu, cara memilih bibit sawit yang bagus, yang ibaratnya buat yang punya lahan tapi kendala modal beli bibit. Kita sebenarnya nggak perlu beli bibit, kita cari aja ini. Kalau di sini namanya cikalan, cikalan yang tumbuh sendiri di lahan maksudnya. Nah, ini ciri-ciri kalau kita lihat dari daun, cari daun yang kayak gini nih loh, yang ada ininya. Nah, kalau yang kayak gini ini udah pasti bagus dan udah pasti buah. Ini kalau kita mau nyabut, jangan cari yang kayak gini daunnya. Ini kan nggak ada ini. Nah, ini nggak ada. Nah, cari yang ada kayak gininya. Dan kalau yang ada kayak gininya udah pasti bagus. Dan sama yang bawahnya ini loh, cari yang daun pertamanya itu udah lebar. Nah, ini nggak kelihatan ya, ini karena masih udah busuk ini. Kita cari yang masih kecil. Nah, ini contohnya yang seperti ini nih. Nah, ini daun pertama itu langsung lebar. Jadi ini salah satu ciri-ciri yang bagus bibitnya tuh yang kayak gini. Ini udah pasti bagus. Kenapa banyak orang bilang tuh kalau nyabut di lahan itu, kalau yang nyari cikalan itu katanya nggak bagus buat bibit? Ya karena cuman asal nyabut. Ya kalau cuman asal nyabut kan kayak gini misalkan, ini asal nyabut terus ditanam lagi, ya memang kadang cuman buahnya nggak bagus. Tapi kalau yang saya kasih tahu tadi itu udah pasti bagus. Sebenarnya lebih bagus lagi kalau yang dari brondolan. Dan brondolan seperti apa yang bagus itu kan udah saya bahas itu di video sebelumnya itu kan. Nah, ini kalau buat yang nggak mau ribet nyemai sendiri kan, yang nyabut tinggal nanam, nah ini lah cari yang kayak gini nih. Jangan asal nyabut ya. Kalau kita asal nyabut ya 50% lah. Tapi kalau milih yang kayak saya bilang tadi itu, nah itu udah pasti bagus. Ya sekarang kita tahu lah bibit sawit itu harganya berapa. Kalau yang bibit bagus itu ya rata-rata 50 ke atas. Itu satu pokok itu. Ya kalau kita mau nanam 2 hektar aja loh, kita butuh paling enggak 300 batang. 300 batang kali 50 kan udah tahu itu nominalnya berapa itu. Kan daripada buat beli bibit itu, kalau ibaratnya yang modalnya cuma pas-pasan, kan mending kita cari sendiri aja. Dan juga kualitasnya pun juga nggak kalah sama yang beli. Ya kalau belinya memang yang bersertifikat sih bibitnya nggak masalah lah. Tapi kalau yang cuman jual-jual itu yang biasa itu kan, ya kan nggak tahu juga itu bibitnya dari mana. Kan nggak bisa dijamin juga. Kadang kita beli pun juga masih banyak yang nggak bagus, banyak yang jelek. Mending kita cari sendiri.
Nah, kalau cari sendiri kan udah pasti. Kalau yang kayak saya bilang tadi itu kan udah pasti bagus. Yang kayak gini. Nah, kalau yang bisa nyemai, mau telaten nyemai, bisa juga cari yang masih brondolan. Nah, kalau yang masih brondolan itu malah udah jelas bagus. Cuman kan kita masih harus nyemai dulu. Nggak bisa langsung kita tanam. Kalau yang kayak gini kan bisa langsung kita tanam gitu loh. Kalau kita nyabut yang kayak gini tuh. Yang kayak gitu misalkan kan udah tinggal tanam. Cuman yaitu cari yang pokoknya memang sudah tinggi-tinggi seperti ini nih loh. Nah, ini kan udah bagus buat bibit. Jangan cari pokok yang masih rendah. Kalau yang masih rendah itu kan masih kurang bagus buat bibit itu. Oke, buat teman-teman semua dimanapun kalian berada, video saya cukup sampai segini aja. Semoga yang saya sampaikan tadi bermanfaat buat kalian. Dan untuk mendukung channel ini, kalian jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.